Ya, kita berikan kesempatan untuk jubir melaksanakan tugas yang lain terlebih dahulu. Hari ini kita bersama Pak Zul. Dan yang saya hormati juga teman-teman pers yang terus semangat di mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pada malam hari ini, pada hari ini tanggal 19 Agustus 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Ditjen Pajak. Jadi ini salah satu perkara tunggakan atau carry over yang penyidikannya sudah diterbitkan di tahun 2025. Bulan Februari. Jadi ini komitmen KPK juga, sebagaimana telah kami sampaikan, kita akan selesaikan apa yang sudah kita mulai dan kita akan selesaikan secara tuntas. Dan ini juga kami perlu sampaikan bahwa ini juga pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi, kalau rekan-rekan ingat mungkin dengan tersangka Yul Dirga dan kawan-kawan, hasil kerjasama KPK juga dengan Inspektorat Kemenq saat itu tahun 2019. Dan ini merupakan pengembangan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta persidangan dari tersangka Yul Dirga. Kemudian tim menemukan aliran-aliran uang dan perbuatan-perbuatan penerimaan yang masuk ke dalam kategori penerimaan gratifikasi. Jadi untuk dugaan penerimaan gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus PMA. Tersangka diduga menggunakan pengaruh dan hubungan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha keluarganya, antara lain melalui permintaan sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak. Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018. Selain itu penyidik juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dalam bentuk valuta asing pada periode tertentu tadi sesuai dengan jabatan tersangka, yang kemudian itu juga ditempatkan dalam beberapa instrumen keuangan dengan nilai keseluruhan yang nanti akan disampaikan dalam konstruksi perkara secara lengkap. Dan kami tegaskan bahwa proses ini juga dilakukan secara profesional, objektif dan transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum tersangka. Baik, untuk konstruksi perkaranya dapat kami sampaikan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus, HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa kemudian pada tahun 2016, HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada bawahannya selaku Kepala Kantor, itu tadi yang saya sebutkan, Saudara YD, yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya, FP. Jadi anaknya tersangka ini ada
kegiatan yang kemudian meminta kepada orang tuanya begitu, dan orang tuanya selaku posisinya selaku penyelenggara negara kemudian meminta staf atau kepada bawahannya untuk membantu kegiatan anaknya tersebut. Di mana permintaan itu kemudian diteruskan oleh bawahannya dan ditujukan kepada beberapa perusahaan yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Dan itu merupakan perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak yang ada dan menjadi tugas atau kewenangan dari jabatan tersangka. Jadi masih ada hubungan dengan kegiatan tugas dan kewajiban tersangka selaku pemeriksa pajak atau kepala kantor pajak dalam hal ini. Atas permintaan dari saudara HNV, perusahaan-perusahaan tersebut merespon dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak tersangka HNV. Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan wajib pajak Jakarta yang ada di Jakarta, jadi ini ada 2 klaster, itu total mencapai lebih kurang 400 juta rupiah untuk wajib pajak yang ada di daerah Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan yang berada di luar Jakarta, artinya WP di luar Jakarta, total lebih kurang 300 juta. Ini berdasarkan bukti transaksi rekening yang dikirim ke anak tersangka. Bahwa selain penerimaan dari beberapa WP yang tadi terkait dengan kegiatan anak tersangka, kegiatan fashion show tersebut, tersangka NV pada periode 2014 sampai dengan 2022 juga diduga menerima penerimaan lain atau penerimaan gratifikasi dari beberapa pihak dalam bentuk valuta asing atau falas melalui perantara yaitu saudara BSA. Atas penerimaan tersebut, saudara ANV kemudian menempatkan uang dari penerimaan tersebut ke dalam instrumen deposito sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Ini yang juga menjadi temuan dalam hasil penyidikan oleh tim penyidik. Dari awalnya penerimaan terkait kegiatan sponsorship, kegiatan fashion show anak tersangka. Selain itu pada periode 2013 sampai dengan 2018, saudara ANV juga diduga menerima penerimaan lainnya, yaitu gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak perusahaan yang kemudian ditukarkan ke beberapa money changer dengan total nilai sebesar 10M, kurang lebih ya. Jadi kalau yang pertama tadi dari beberapa penerimaan tersebut dari falas langsung dalam bentuk deposito, ini yang kedua dalam periode tertentu juga ditemukan berupa penerimaan sejumlah falas yang kemudian ditukarkan terlebih dahulu ke beberapa money changer dan itu kemudian ditemukan dalam hasil penyidikan ini totalnya sebesar 10 miliar rupiah. Sehingga total penerimaan gratifikasi oleh saudara HNW yang berasal dari sejumlah perusahaan tadi sekurang-kurangnya mencapai total 20,7 miliar. 20,7 ini digabung dengan penerimaan yang dari kegiatan permintaan bantuan dari perusahaan-perusahaan WP terkait kegiatan sponsorship anak tersangka. Jadi total penerimaan gratifikasi oleh saudara tersangka NW itu 20,7 miliar. Bahwa kemudian saudara HNV disangkakan telah melanggar pasal 12B Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian hari ini KPK melakukan penahanan terhadap saudara HNV untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini yaitu tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa terhadap penanganan perkara ini, penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban tugas dan melibatkan penyalahgunaan kewenangan telah mencoreng prinsip akuntabilitas dan nilai-nilai integritas yang ada. Di momentum ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang sebagaimana fungsinya melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk kompromi dalam menjalankan kewenangannya. Bahwa dengan kejadian ini juga penyalahgunaan wewenang berisiko menggeser fungsi utama Ditjen Pajak sebagai instansi pengawas penerimaan negara melalui pajak, membuka celah praktek kompromi yang berakibat pelanggaran hukum. Tindakan ini juga dapat memicu terjadinya kecurangan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh WP atau wajib pajak. Yang dalam hal ini diduga kewajiban perpajakan sejumlah korporasi dapat dimanipulasi, diabaikan atau dikurangin secara tidak sah. Bahwa kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan fondasi utama penerimaan negara yang tidak boleh sedikit pun dicederai oleh tindakan-tindakan yang berakibat fatal. KPK juga menegaskan bahwa proses penyidikan ini dilakukan secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum tersangka. Kedepan penyidik juga akan terus melakukan pendalaman-pendalaman terhadap aliran dana, karena tadi ditemukan beberapa perimaan begitu, jadi tidak menutup kemungkinan juga dalam proses penyidikan yang berjalan pada saat penahanan dilakukan, KPK masih punya waktu untuk memaksimalkan pendalaman-pendalaman yang kemudian menambah pemulihan aset recovery, penerimaan pemulihan keuangan negara, baik itu terkait dengan sumber penerimaannya, pihak-pihak lain yang diduga terkait, serta penggunaan dana yang berasal dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penelurusan aset, bahwa diketahui juga beberapa aset juga ada ditempatkan di luar negeri gitu, dan ini juga sedang didalami oleh tim penyidik, termasuk juga analisis dari transaksi keuangan dan pengumpulan alat bukti lain yang akan membuat terang perkara ini. Tentunya setiap perkembangan dalam penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Sebagai penutup, KPK menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara independen, profesional, dan berintegritas. Pengenalan perkara ini juga merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara negara dan pegawai negeri wajib menjalankan amanah jabatan secara bersih, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. Terakhir, KPK juga mengajak seluruh pihak, termasuk aparatur negara dan pelaku usaha, wajib pajak, masyarakat untuk bersama-sama menolak atau menjalankan praktek gratifikasi, suap, serta penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apapun.
Dan sekali lagi KPK akan terus mengedepankan penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel dengan tetap menghormati hak-hak hukum para pihak, baik tersangka maupun pemulihan kerugian keuangan negara dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update penanganan perkara terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Saya kembalikan kepada Pak Zul untuk melanjutkan. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap dan utuh tentang konstruksi perkara ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan Ditjen Pajak dengan total penerimaan sekurang-kurangnya mencapai 20,7 miliar rupiah. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka saudara HNV untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, sampai dengan 7 September 2026, di mana penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Baik, rekan-rekan jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama, sesinya khusus untuk yang terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. Jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada jangan dipaksa ya. Karena ada kegiatan lain, tadi infonya kan nanti akan turun setelah ini ya. Jadi jangan lama-lama. Baik. Ada pertanyaan, rekan-rekan? Terkait perkara ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk perkara ini, kita akan buka sesi selanjutnya. Mungkin terkait dengan perkara atau penanganan kasus lainnya. Silakan. Nama dan media, Mas. Ya. Malam Bapak-Bapak, saya Rio dari Antara. Mau nanya dua hal. Pertama soal pemeriksaan mantan penjabat Wali Kota Bengkulu kemarin, Arief Gunadi. Itu kemarin diperiksa soal apa aja gitu. Dan apakah kasus yang pengembangan Rejang Lebong ini diduga mengarah ke yang bersangkutan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang kasusnya audit BPK di Sumsel itu, kemarin kan dipanggil Bupati Pali. Nah itu sejauh ini tuh bentuk komunikasinya itu seperti apa sih? Apakah kan kalau yang kemarin kalau kata Mas Budi, si BPK-nya ini yang nge-reach lah, yang minta si Bupati Muara ini Madison supaya lu yang ubah audit dari WDB ke WTP. Nah kalau si Bupati Pali ini gimana gitu? Karena kan dia baru 3 tahun kan, dari 2023 sampai 2025 dia WDP. Apakah dia juga yang diminta oleh pihak BPK itu untuk lu kalau mau WTP hubungin kami atau seperti apa gitu? Terima kasih. Silakan, Ya. Mas Mario. Oke, Mbak Sasya. Ya, selamat malam Pak Dirdik, Mas Zul. Izin Pak mau nanya soal di kasus Kukar itu kan ada pemeriksaan anggota DPRD DKI Jakarta, Baby Z, oh iya Sri itu, Sri Mulyati. Nah itu tuh sebenarnya kan belum dijelasin juga tuh pemberiannya itu ada kaitannya apa sih gitu, karena klaimnya si Baby Z ketika selesai diperiksa itu adalah honor nyanyi. Nah ini tuh sebenarnya apakah pemberian itu terkait pemberian pribadi dari pihak PT BKS-nya atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, jumlahnya berapa sih yang dikasih dari pihak PT BKS itu ke Baby Z? Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan Baby Z kan disebut kooperatif akan mengembalikan uang. Nah pertanyaannya apakah dengan pengembalian uang itu terus udah gitu aja beres gitu, nggak ada tindak lanjutnya atau gimana gitu. Itu yang pertama soal Baby Z di kasus Kukar.
Yang kedua di kasus korupsi kuota haji yang sekarang lagi main di persidangan, itu kan pihak YCQ selalu bilang tidak ada kerugian negara yang mereka timbulkan gitu, dan nggak ada uang sepeser pun. Nah itu tuh sebenarnya KPK bisa ngasih penjelasan nggak sih soal klaim-klaim semacam ini gitu. Apalagi kan pemeriksaan di penyidikan juga udah sangat tegas gitu menyebut ada ada fee yang mengalir dan segala macam. Terus yang kedua juga di kasus korupsi kuota haji itu sebenarnya pengusaha-pengusaha travel itu udah balikin illegal gain yang mereka dapatkan belum sih? Itu aja. Makasih Pak. Oke, yang ketiga yang terakhir di sesi ini Mas Mario, silakan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya ingin mengkonfirmasi aja soal pemeriksaan saksi hari ini. Di situ ada nama Jul Sepenta Tarigan kalau nggak salah. Nah ini kan sebelumnya KPK juga melakukan pengembangan penyidikan, bahkan menerbitkan 3 sprindik terkait pengembangan dari Kepala KKP Madya Banjarmasin, Uliono. Nah itu kan secara progresif itu kan dilakukan penggeledahan yang kemudian dari 2 tempat itu disita sejumlah uang dalam bentuk falas maupun uang tunai rupiah. Bahaya pertanyaannya disabot. Ya, dari apakah memang ada kaitannya pemeriksaan Zul Sepenta Tarigan ini dengan penyitaan dan penggeledahan dan diikuti penyitaan pada 2 lokasi yang totalnya sekitar 9,5 miliar. Nah, informasi yang saya peroleh bahwa kedua pejabat atau pegawai pajak yang dia di lokasi ditemukan barang bukti berupa uang itu diserahkan melalui Zul Sepenta Tarigan ini. Nah, pada hari ini minta sekalian dikonfirmasi apakah memang betul ada konfirmasi ketidakhadiran yang bersangkutan atau seperti apa. Dan apakah memang Zul ini merupakan potensial suspek yang diketahui memang yang bersangkutan merupakan salah satu pejabat di PT Adaro. Minimal coba dikonfirmasi, di-spill sedikit apa kaitan di 2 lokasi pejabat pajak yang disita duitnya dengan pemeriksaan Zul Sepenta Tarigan pada saat ini gitu. Nah selanjutnya untuk kasus yang lain terkait kasus di IMIPAS, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar ada pengembangan atau bahkan penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana lain terkait dugaan korupsi atau suap dan gratifikasi BPJS TKA untuk tenaga kerja dalam proses penyidikan TKA di IMIPAS ini. Karena informasi yang saya peroleh itu ada jumlahnya lumayan fantastis terkait BPJS TKA ini. Apakah KPK juga sudah mengembangkan ke sana atau memang sudah berjalan atau memang seperti apa? Mohon di-spill sedikit. Untuk sementara 2 pertanyaan. Makasih. Baik, terima kasih. Kita mulai dari yang pertama Pak. Ya, Mas Rio. terima kasih. Mas Rio ya, untuk yang masalah Orainim ya. Ya, yang Bengkulu dulu. Jadi pemeriksaan PJ Wali Kota betul itu memang terkait dengan pengembangan penyidikan yang sudah kita terbitkan. Jadi ada 2 ya, ada 2 sprindik yang kita terbitkan, dua-duanya sprindik umum terkait dengan pemberian pihak swasta kepada Bupati Rejang Lebong
Artinya ada pemberi lain selain yang kemudian waktu tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada pemberi lain. Nah kemudian ada penerimaan dari Bupati Rejang Lebong yang tadi diberikan oleh pihak swasta yang lain. Nah dari pengembangan tersebut hasil penggeledahan, pengumpulan dokumen juga ditemukan kemudian bahwa pihak swasta ini modus-modus proyeknya tidak hanya seperti di Rejang Lebong saja gitu, juga dilakukan di wilayah lain. Ya ini sudah diketahui juga oleh publik, oleh pers juga bahwa kemudian rekan-rekan penyidik juga melakukan penggeledahan di Kota Bengkulu. Nah itu kaitannya dengan beberapa modus-modus proyek yang juga dikerjakan oleh salah satu pihak swasta yang juga melakukan kegiatannya yang sama di wilayah Rejang Lebong begitu. Nah, termasuk juga PJ Wali Kota juga didalami terkait materinya apakah proyek-proyek yang tadi ada di Rejang Lebong juga sama dengan proyek yang dilakukan di Kota Bengkulu gitu. Jadi secara umum seperti itu materinya. Nah, nanti secara lebih detail kita akan lakukan update ketika memang sudah ada cukupan alat bukti dan memang itu bisa disampaikan ke publik. Gitu. Jadi sampai hari ini kita tetap terus melakukan pendalaman-pendalaman sehingga nanti tidak hanya di wilayah Rejang Lebong saja yang memang bisa dilakukan penindakan secara pidananya. Gitu. Yang kedua untuk Bupati Pali, betul memang dikonfirmasi oleh tim penyidik, itu kaitan dengan temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini si saudari T dengan saudara A itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali dan yang ketiga ada 4 Lawang gitu. Nah ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu. Tapi ini memang masih akan didalami lebih dalam lagi oleh tim penyidik karena memang fokusnya adalah kejadian yang di Muara Enim. Tapi kemudian ini memperkuat begitu bahwa niat atau mensrianya dari si tersangka yaitu si auditor BPK dan perantara yang si tersangka A ini untuk kemudian mengatur atau mengkondisikan hasil-hasil temuan-temuan yang diperoleh oleh tim pemeriksa BPK yang Kanwil Provinsi Sumsel gitu. Jadi ini masih didalami lagi oleh tim penyidik, tapi pola itu kemudian tim akan memperkuat modus-modus yang dilakukan di Muara Enim. Jadi ini untuk menambah saja, untuk menambah bukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka di Muara Enim itu juga ini ada wilayah-wilayah lain gitu. Jadi bukan kemudian akan fokus ke wilayah lain gitu, tapi yang Muara Enim yang menjadi fokus oleh tim penyidik. Gitu. Kemudian yang itu ya Mas Rio, berikutnya ke Mbak Tasya untuk kalau untuk yang di Pali sendiri bupatinya dia dua pertanyaan. Yang pertama Bupati Pali ini apakah dia ngasih duit ke pihak tersangka T dan AG nggak sejauh ini? Itu yang pertama. Yang kedua, si T dan AG ini menentukan wilayah-wilayah yang harus dikondisikan ini atas inisiatif sendiri atau ada perintah dari atasnya lagi atau BPKRI misal. Makasih.
Ya, tentunya materinya sudah materi substansi di BAP ya. Nanti kita akan sampaikan ketika memang sudah dapat secara lengkap tim, sehingga tidak mengganggu proses atau ini masih strategi penyidikan yang belum bisa kita sampaikan, gitu ya, Mas Rio. Berikutnya ke Mbak Tasya untuk Kukar. Pemeriksaan beberapa saksi termasuk tadi yang disebutkan itu kaitannya apa? Jadi memang beberapa pengembangan penyidikan dari perkara Kukar itu kan kita menetapkan ada 3 korporasi gitu ya. Itu masih ada kaitannya dengan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RW begitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini kemudian selain juga bersama-sama, karena konstruksinya 3 korporasi ini masih terafiliasi dengan RW gitu. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan ini kan juga menerima dari beberapa hasil pertambangan yang dilakukan, yang kemudian sebagian juga diserahkan ke saudara RW, nah sebagian juga atas sepengetahuan RW atau untuk kepentingan RW juga digunakan untuk dialirkan ke beberapa pihak, termasuk tadi saksi yang hari ini juga didalami oleh penyidik beberapa hari yang lalu ya. Nah ini kegunaannya untuk apa itu juga masuk materi yang kemudian ditanyakan oleh penyidik, nanti apakah itu juga ada kaitannya dengan manfaat yang diterima oleh tersangka gitu. Nah untuk jumlahnya nanti kami pastikan terlebih dahulu karena belum disiapkan datanya, tetapi ada beberapa aliran-aliran dari 3 perusahaan afiliasi ini yang kemudian itu digunakan baik itu sepengetahuan tersangka maupun untuk kepentingan tersangka RW. Gitu. Nah, apakah pengembalian itu bisa nanti dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban? Karena begini ya teman-teman, kita kan harus bedakan mana saksi yang memang kemudian membantu dalam proses pembuktian, begitu. Artinya bekerja sama dengan saksi yang memang berbelit-belit gitu, tidak bekerja sama. Itu kan memang ada bukan kemudian itu dianggap sebagai kita membeda-bedakan gitu, karena memang secara hukum ada media-media yang mengatur seperti justice kolaborator, saksi yang bekerja sama itu memang harus dilindungi begitu. Nah, jadi bentuk pengembalian ini itu akan dinilai sebagai itikat baik dari saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh tim penyidik untuk kemudian itu digunakan dalam pembuktian konstruksi perkaranya. Jadi kita belum sampai kepada meminta pertanggungjawaban secara pidana ketika ada saksi yang kemudian mengembalikan dari temuan-temuan yang diduga hasil tindak pidana yang mengalir ke yang bersangkutan gitu. Kemudian yang ketiga untuk perkara kuota haji, sebenarnya rekan-rekan sudah bisa mengikuti di pengadilan ya, karena memang sudah terbuka untuk umum, jadi silahkan bisa diikuti di persidangan, tetapi kami bisa sampaikan sedikit bahwa terkait apa yang disampaikan oleh pihak terdakwa, dalam hal ini saudara Yeku gitu, bahwa tidak ada KN, tidak menerima, tetapi kami pastikan bahwa konstruksi dari pengenaan pasalnya kan pasal 2. Tidak ada unsur-unsur yang kemudian harus memperkaya itu hanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Kan ada memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kemudian ada unsur juga kerugian negara dan itu kita sudah bisa buktikan di materi penyidikan yang sudah berjalan dan terbukti dari hasil proses penyidikan yang kita lakukan, koordinasi dengan auditor BPK, sampai kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan, dan kemudian diserahkan berkasnya ke penuntut umum, itu dinyatakan lengkap. Artinya itu sudah diverifikasi oleh penuntut umum bahwa itu perkara layak untuk diteruskan ke tahap persidangan. Jadi silahkan kalau memang ada anggapan-anggapan, tidak ada penerimaan atau tidak ada KN, tetapi kita sudah tuangkan semua dalam suatu berkas perkara yang kemudian sudah dinyatakan lengkap oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK dan kemudian juga sudah disampaikan di depan persidangan gitu, sudah dibuka. Dan untuk penjelasan apakah illegal gain dari masing-masing PHK
yang sudah dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik itu sudah ada beberapa dan sebagian besar sudah mengembalikan untuk illegal gain yang diterima oleh masing-masing PHK dan sudah nilainya sudah dikonfirmasi oleh teman-teman auditor BPK. Jadi sebelum penghitungan BPK keluar pun ada beberapa PHK-PHK yang secara kooperatif, itikat baik dan kesadaran diri sendiri begitu, tidak ada paksaan, sudah mengembalikan illegal gain yang berupa keuntungan dari proses penentuan atau penggunaan tambahan kuota yang melawan hukum, yang kemudian itu dianggap baik oleh ahli, oleh BPK itu tidak dibenarkan dimanfaatkan oleh PHK, dan itu sudah ada beberapa PHK yang sudah mengembalikan. Beberapa ada PHK juga yang dalam proses penyidikan belum mengembalikan dengan berbagai alasan tentunya karena merasa ini masuk keuntungan yang sah gitu. Walaupun kemudian ada PHK-PHK yang secara mengakui itu memang mendapatkan porsi dari penentuan jemaah yang seharusnya tidak berangkat atau T0 gitu. Jadi ada beberapa PHK yang juga mengakui tetapi masih menunggu keputusan di hasil persidangan terakhir. Ada beberapa PHK yang seperti itu. Tapi kami sampaikan bahwa akan ada beberapa catatan-catatan khusus bagi PHK-PHK tertentu yang memang tadi ada PHK yang klaster kooperatif menyampaikan dan mengembalikan illegal gain yang didapatkan, dan juga ada tentunya catatan khusus terhadap PHK-PHK yang memang tidak kooperatif begitu atau masih menunggu hasil final dari proses persidangan yang sedang berjalan. Tentunya nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus oleh tim penyidik baik jaksa dan tim penyidiknya gitu. Kemudian yang terakhir Bang Mario, untuk saksi Z tadi betul ada memang tim merencanakan pemanggilan untuk yang bersangkutan. Untuk materinya memang tadi seperti disebutkan ada beberapa hasil penggeledahan di beberapa tempat, hasil pengembangan penyidikan dari perkara tertangkap tangan KPP Madya Banjarmasin yang terbit 3 sprindik. Tadi sudah disebutkan ada beberapa hasilnya sekitar 9,5 M dan update terakhir beberapa minggu yang lalu juga ada penggeledahan di wilayah Jawa Timur. Ini juga ada beberapa hasil penggeledahan berupa uang tunai juga yang jumlahnya nanti mungkin akan diupdate kembali karena baru selesai kegiatan di lapangan oleh tim. Kemudian untuk saksi Z, tadi betul memang untuk dikonfirmasi terkait pemberian-pemberian kepada pemeriksa pajak yang dikembangkan dari tertangkap tangan KPP Banjarmasin. Jadi ada beberapa temuan hasil penyidikan yang juga ada pemberian-pemberian ke pemeriksa pajak, termasuk kepada tersangka atau sekarang terdakwa M gitu, yang ini dikonfirmasi oleh tim penyidik untuk kemudian itu dikembangkan apakah nanti konstruksinya itu terkait suap, restitusi pajak atau gratifikasi. Nah ini yang sedang didalami oleh tim penyidik. Kami tidak bisa sebutkan secara detail karena masih berjalan proses penyidikannya, karena ini proses penyidikan umum. Tentunya nanti ketika ada sudah didapatkan kecukupan 2 alat bukti dan tersangkanya sudah bisa ditetapkan oleh tim, maka kami akan sampaikan update-nya seperti apa. Begitu Bang Mario. Yang kedua terkait imigrasi, ini kami sedang dalami karena memang bagaimana kami sebutkan di awal, ini sangat banyak kantor imigrasi yang memang polanya sama dengan yang dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Jakarta Barat dan Denpasar begitu, hasil penyelidikan tertutup yang kemudian ada peristiwa tertangkap tangan. Nah ini belum ada ke arah tadi yang disampaikan oleh Bang Mario yang BPJS TKA ya, tetapi itu memang ada informasi-informasi apakah nanti ada kaitannya ke sana,
tentunya nanti akan kami dalami kembali, Bang Mario, seperti itu. Tetapi saat ini update dari penyidikan terkait imigrasi ini, sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset, kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar 150 M, yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, kendaraan dan tanah dan bangunan begitu. Ini masih terus dikonfirmasi, baik itu kemudian mengenai sumbernya, perolehannya, kemudian ini kan ada beberapa di atas namakan orang lain begitu. Nah, itu sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang gitu. Nah, jadi masih fokus seputar itu dan beberapa update juga hasil tim penyidik berdiskusi dengan tim penuntut umum karena ini memang sudah mendekati akhir-akhir di penyidikan, fokus kepada konstruksi pemerasannya, apakah kemudian hanya biro jasa saja yang terlibat dalam konstruksi pemerasannya atau kemudian biro jasa ini kemudian menyampaikan kepada kliennya gitu, warga negara asing yang mengurus izin tinggal. Apakah juga kemudian itu mengetahui bahwa dirinya juga diperas. Nah, ini yang sedang didalami oleh tim penyidik. Kemudian ada beberapa kegiatan agenda-agenda penyidikan lanjutan untuk memeriksa beberapa sampel warga negara asing yang memang kemudian menjadi bagian konstruksi pemerasannya. Gitu yang bisa kami sampaikan update untuk perkara imigrasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Zul. Izin hadir, itu belum dijelaskan tadi soal Zul Sepenta Tarigan tadi, itu kan berkaitan soal PT ADR itu. Apakah memang KPK sudah menemukan bahwa memang itu atas pengetahuan para direksi ADR ataupun komisaris? Artinya bahwa ini secara secara corporate itu disetujui adanya pemberian-pemberian untuk keuntungan corporate tersebut. Apakah, ini kan hari ini informasi yang saya peroleh ini tidak hadir yang bersangkutan. Apakah KPK akan memanggil ulang ataupun alasannya apa tidak hadir? Terus kemudian apakah akan memeriksa juga corporate tersebut? Terus kemudian menyambung pertanyaan kawan Tasya tadi, informasi yang saya peroleh itu dia mengembalikan uang 89 juta di Baby Z Sri Mulyati ini gitu loh. Apakah ini pengembalian pertama atau memang akan ada pengembalian lagi atau memang ini sudah pengembalian kesekian gitu. Atau memang dia juga terkait dalam komposisi misalkan ada dalam area 3 corporate yang disebut dianggap yang sudah ditersangkakan. Itu aja. Makasih. Ya, baik. Jadi ini ya Bang Mario, terkait dengan PT ADR tadi saya sudah sampaikan betul bahwa si saksi Z ini memang terkait dengan pengurusan dari PT ADR karena memang banyak beberapa perusahaan-perusahaan lain yang juga terkonfirmasi diurus oleh si saksi Z gitu. Nah, terkait dengan ketidakhadiran tentunya nanti akan dievaluasi oleh tim penyidik karena mestinya kalau sesuai hukum acara begitu kesaksian orang itu kan wajib gitu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang KPK juga itu wajib hukumnya kecuali memang ada hubungan darah atau hubungan keluarga semenda begitu. Nah, ketidakhadiran tentunya ketika ada alasan yang patut dan wajar, itu bisa untuk dijadwalkan ulang. Tetapi ketika memang ketika di pertimbangan itu tidak patut dan tidak wajar alasannya, itu kita akan lakukan jadwal ulang atau panggilan kedua dan akan dilakukan ketika memang tidak hadir di panggilan kedua akan dilakukan upaya paksa untuk membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan gitu, upaya paksa gitu. Nah, untuk materinya sendiri itu belum kita bisa sampaikan sekarang karena memang ini masih penyidikan umum tadi saya sampaikan. Karena memang sebetulnya di pengembangan perkara tertangkap tangan yang awal Banjarmasin itu masih sedikit informasinya. Nah,
ini tentunya akan didalami saat penyidikan yang ini. Gitu. Nah, kalau kita sampaikan sekarang, khawatirnya kan ini mengganggu proses teman-teman pendalaman. Gitu. Nanti tentunya kalau ketika sudah lengkap dan kita sudah dikunci untuk fakta-faktanya, kita akan sampaikan ke teman-teman publik begitu. Nah, yang kedua untuk tadi saksi yang terkait Kukar, tadi memang jumlahnya kami akan pastikan terlebih dahulu berapa untuk yang diterima atau aliran terkait kepada yang bersangkutan. Tentunya kalau ada pengembalian itu akan dianggap atau tercatat sebagai orang yang beritikat baik dalam konstruksi perkara, sehingga saksi yang beritikat baik tentunya akan dapat pertimbangan-pertimbangan khusus begitu. Apalagi sudah mengembalikan, dan pengembalian ini tentunya kan menjadi pembuktian yang memang memperkuat sangkaan dari awal bahwa si tersangka RW ini dalam ketika menjabat gitu dan memanfaatkan posisinya, kemudian afiliasi dengan 3 perusahaan korporasi yang bergerak di bidang pertambangan itu, kemudian menggunakan hasil-hasil atau aliran-aliran uang penerimaan gratifikasinya ke beberapa pihak. Nah, untuk pertanggungjawaban pidananya kan tentu harus pastikan betul-betul gitu ya, apakah ini hanya sekedar menerima yang kemudian tidak tahu menahu konstruksinya, tentunya itu tidak bisa dipidana. Dan ketika memang orang yang kemudian menerima itu paham atau tahu bahwa ini dari hasil tindak pidana, nah itu beda lagi urusannya Bang Mario. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, tentunya nanti ketika akan ada update-update dan memang itu tidak mengganggu strategi penyidikan ke depan, kita akan sampaikan update-nya seperti apa. Karena kita masih akan dalami dan menelusuri lebih jauh. Gitu ya. Terima kasih Pak Jul, mungkin cukup ya. Baik, karena terima kasih Pak. Infonya untuk yang ya. Oke, terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Dir, ada Bang Jul, Wahyu dari kabar6.com. Cuma pertanyaannya sebenarnya sama dengan Bang Rio Antara terkait dengan Bengkulu dan juga Kabupaten Pali. Nah, untuk Kabupaten Pali ini pertanyaannya apakah di dalam dokumen yang disita oleh KPK dalam bentuk BBE ini, apakah Bupati Palinya ini dia mendapatkan order atau mendapat info dari Bupati Muara Enim, bisa dikatakan sebagai atau bisa diduga sebagai maklar WTP atau nawarin seperti itu ya, atau dia menawarkan ini berapa rupiah untuk bisa mendapatkan WTP. Lalu seperti diketahui bahwa pada hari ini kan Asgiarto Bupati Pali meriang di rumah sakit habis diperiksa KPK. Mungkin ada rasa takut mungkin kali ada ketahuan. Nah, ini pertanyaannya berapa rupiah yang dibayarkan untuk WTP-WTP-an ini dari Bupati Pali. Lalu yang kedua, mengenai Bengkulu. Semalam Noprisman itu keluar jam 9.35 atau pemeriksaan lebih dari 12 jam oleh KPK. Pemeriksaan terhadap Noprisman dan juga PJ Wako Bengkulu ini terpisah dengan pihak swasta. Pihak swasta sebelah kiri, yang kedua pejabat ini sebelah kanan. Apakah dipisah ini juga karena takut diinjek gitu pihak swastanya? Karena juga bisa juga diduga mungkin ya Pak ya, pihak swastanya ini ternyata si pemberi uang 4 miliar ini dalam proyek IPAL dengan si pemberi kepada Bupati Rejang Lebong. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, masih yang Bengkulu? Enggak, yang Pali. Mau nebelin lagi. Itu yang soal Pali itu kan dia setelah menjadi kabupaten sendiri sejak 2012 kalau saya nggak salah. Itu kan dia nggak pernah WTP, dia selalu WDP. Nah ini pertanyaannya apakah memang ada unsur kesengajaan gitu. Ini dijadikan WDP terus supaya nanti bupati ini menghadap dan kemudian ada pihak-pihak dari BPK yang bisa mengambil keuntungan di situ. Itu aja, terima kasih. Ya. Paulus mau nanya.
Mau nanya satu yang kemarin belum sempat tanyain soal ini kan pengadilan Singapura ini kan menolak permohonan penangguhan ekstradisi Paulus Thanos. Tanggapan KPK gimana gitu ya? Paulus Thanos di IKTP. Ditanya sama Paulus juga. Paulus tanya Paulus. Baik. Saya langsung jawab yang masalah terkait Bupati Pali dulu ya, karena tadi ada dua, Mas Ayu sama Mbak Tasya. Jadi untuk yang Bupati Pali ini terkait dengan materinya hanya memperkuat konstruksi di perkara yang mora enim. Jadi kita bukan fokus ke pemeriksaan di Bupati Pali gitu ya, karena memang di surat perintah penyidikan yang saat ini berjalan pun ini kan hasil tangkap tangan juga, jadi memang masih terbatas di pemeriksaan mora enim. Nah, tapi kemudian ada memang dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang kemudian itu digunakan oleh tim penyidik untuk memperkuat sangkaan di mora enim bahwa modus-modus seperti ini, karena si tersangka T ini memang ada upaya-upaya untuk dirinya memperoleh atau tetap sebagai dalnis begitu. Jadi untuk jabatan di pemeriksaan sebagai dalnis itu harus ada beberapa lokasi yang memang harus dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, tentunya selain mora enim kan ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh si T ini dengan bekerja sama dengan Angga. Ini salah satunya di Pali gitu. Nah, ini untuk memperkuat sangkaan di mora enim tetap sebetulnya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan secara dalam seperti apa, apakah ada penerimaan uang atau apakah ada temuan-temuan yang kemudian merubah dari WTP menjadi PDP. Jadi kita tidak fokus ke Palinya, Mas Wahyu. Jadi ini murni memang untuk membuktikan sangkaan kita yang di mora enim bahwa si T dan Angga ini ada pemufakatan jahat gitu untuk mengkondisikan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan terkait laporan keuangan di daerah masing-masing. Nah, untuk ya ini kan di Pali tadi saya sudah sampaikan ini untuk si tersangka T gitu ya. Jadi memang ini untuk memperkuat di mora enimnya terlebih dahulu karena fokus tim di situ. Kemudian yang untuk di Bengkulu, tadi karena ini masih seperindik umum, kita belum bisa sampaikan secara detail, Mas Wahyu. Karena untuk penetapan tersangkanya kan kita perlu kecukupan dua alat bukti dulu. Karena ini kalau terlalu detail kita khawatir mengganggu strategi penyidikan yang sedang berjalan. Tetapi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pola-pola atau modus-modus yang sama yang dilakukan oleh pihak swasta yang terjadi di Rejang Lebong gitu. Nah, hanya sebatas itu dulu, karena kalau terlalu jauh nanti kita akan kesusahan ketika tindakan-tindakan penyidik di lapangan akan ada persiapan-persiapan gitu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang nanti menjadi objek pemeriksaan atau akan kegiatan-kegiatan lainnya oleh tim penyidik begitu. Nah, yang terakhir untuk update perkara Paulus Thanos karena memang masih ada agenda perlawanan dari yang bersangkutan di Singapura begitu. Jadi apapun oleh tersangka atau DPO kita ini digugat gitu di Singapura. Termasuk misalkan ketika ada surat perintah penangkapan. Padahal sebenarnya surat perintah penangkapan itu yang mengeluarkan kan KPK kan. Tetapi tim Paulus Thanos ini di sana selalu mencari-cari gugatan-gugatan yang dimungkinkan memang secara hukum acara di Singapura itu diberikan kesempatan kepada orang yang memang dituduh gitu ditersangka. Memang ini agak berbeda hukum acara yang berlaku di negeri tetangga ini. Jadi beberapa gugatan tetap diakomodir oleh otoritas di Singapura. Tetapi kami bersama Central Authority di Kemenhumkam, OPI, itu akan tetap mengupayakan yang bersangkutan untuk bisa dilakukan, dimintakan pertanggungjawaban pidana dan proses pidananya berjalan di Indonesia. Karena permasalahan yang ada di Singapura itu hanya yang bersangkutan tidak bersedia untuk dilakukan ekstradisi dan menjalani persidangan pidananya di Indonesia gitu. Dan untuk
upaya-upaya itu kemudian dia selalu mencari alasan-alasan bahwa misalkan salah satunya terkait substansi perkaranya gitu, bahwa di sini pasal 2, pasal 3. Nah, ini berbeda hukumnya di Singapura gitu. Dan itu dicari alasan untuk menggugat otoritas di sana bahwa ekstradisi yang akan dilakukan oleh pemerintah Singapura ke Indonesia itu gagal atau diupayakanlah untuk digagalkan oleh yang bersangkutan, begitu Mas. Tapi kita tetap berupaya untuk tetap membawa yang bersangkutan untuk dimintain pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Terus seperti itu, teman-teman. Ini info dari tim penyidik. Tadi saya sudah ada info bahwa akan turun. Khawatir nanti teman-teman pers untuk melakukan pengambilan gambar gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Yul. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirdik atas update penanganan sejumlah perkara yang masih terus berjalan hingga saat ini. Rasanya sepertinya cukup untuk konferensi pers hari ini, rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.